Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar teman-teman semua? Tes tes. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Sehat semuanya, apa kabar sore hari ini? Ahad kemana aja nih? Ahad-ahad gini pada sibuk atau lebih memilih bersantai ya? Insyaallah sudah ada 10 orang ya, 10 orang pertama nih, insyaallah, dan terus bertambah insyaallah. Teman-teman minta tolong kalau misalnya suaranya sudah terdengar ya boleh ditulis biar kita langsung. Alhamdulillah terdengar jemars. Terima kasih Kak Fatmawati M. Taher ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, di sore yang berbahagia ini diberikan kesempatan kembali untuk bisa bersama ya, kita belajar bersama melalui channel dari live Instagram Ta'aruf Online Indonesia, yang insya Allah nanti kita akan ngobrol bareng Ustadz Rizky Awal, ada Kang Mursyid juga, insya Allah kita akan ngobrol terkait hal-hal yang perlu diluruskan dalam bertaaruf. Jadi harapannya nanti dari teman-teman semua di sini mulai dapat gambaran yang jelas gitu ya, yang jelas memang dari pelaku ta'arufnya, kemudian orang yang mena'arufkan gitu, hingga memang yang concern buat ngurus ta'aruf gitu. Jadi bisa lebih objektif tentunya ya, jangan katanya. Dan katanya itu kadang seringnya yang ngasih info katanya justru orang yang belum pernah ta'aruf gitu, jadi kurang gitu, kurang mantep aja gitulah ya. Kalau yang menyampaikan malah justru orang yang belum pernah ta'aruf atau hanya berdasarkan penilaian subjektivitas dirinya sendiri gitu. Bahwa memang benar metode ta'aruf ataupun metode yang lain gitu ya, kedua-duanya ataupun satu di antara banyak metode itu tentunya mempunyai peluang dan resikonya juga gitu, mempunyai keunggulan dan maupun kelemahannya sendiri gitu. Tapi walaupun seperti itu sebenarnya memang tergantung dari penerapan orangnya seperti apa gitu, dan apa yang dicari dalam proses itu gitu. Karena memang sejatinya nggak ada yang bisa menjamin manusia itu 100% gitu, bahkan diri kita sendiri gitu. Buat ngatur detak jantung kita aja kan kita nggak bisa gitu. Bagaimana mengatur calon pasangan kita gitu, atau mengatur hati orang lain, tentunya sulit gitu. Memang kalau kita nggak bergantung sama Allah tentunya akan sukar sekali gitu. Bahkan diri kita sendiri pun ada titik di mana banyak sekali hal yang tidak bisa kita manage walaupun kita punya detak jantung, aliran darah dalam tubuh kita, bahkan kedipan mata kita gitu. Insya Allah ya Allah ciptakan itu semua tanpa kita harus ngatur-ngatur, nggak usah repot-repot ngatur, itu udah otomatis gitu. Padahal penting banget loh detak jantung ya, tadi yang penting banget ya, kita gak bisa ngatur itu. Tapi kalau berhenti berapa detik gitu, waduh ya, insyaallah. Nah, jadi buat teman-teman semua yang udah join ya, kalau mulai ada pertanyaan boleh banget ditanyain sambil nunggu Ustadz Rizky Awal, karena beliau juga tadi izin telat ya. Boleh kalau mau tanya tentang Ta'aruf Online Indonesia, insya Allah saya akan bantu jawab ya, mengenai teknis ataupun hal-hal yang menyangkut dengan pertanyaan aplikasi yang bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Boleh banget buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan. Dan buat teman-teman yang baru join mungkin belum kenal ya Ta'aruf Online Indonesia itu apa. Jadi Ta'aruf Online Indonesia itu sendiri merupakan aplikasi yang ada di ponsel pintar, yang insya Allah teman-teman semua bisa download aplikasinya di bio Instagram kami. Untuk sementara ini memang di Play Store kami off-kan terlebih dahulu. Jadi kalau buat teman-teman yang nyari di Play Store kok gak ada Min gitu, nah itu memang kita masih take down dulu sementara, karena memang ada beberapa perbaikan dan penyesuaian yang perlu dilakukan, sehingga kami mengambil jalan tengah di mana teman-teman semua bisa mendownload aplikasinya melalui bio di link Instagram kami ataupun melalui website kami di ta'arufonline.id. Jadi insya Allah nggak ada bedanya sama yang download di Play Store juga. Yang mungkin udah lama belum uninstall waktu itu
aplikasinya udah lama belum di-download, silahkan di-uninstall, kemudian download lagi yang baru. Kalau ada kendala juga bisa kontak CS kami, yang kontaknya juga ada di bio Instagram ya. Jadi buat teman-teman semua, insya Allah kami bantu fasilitasi semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan layanan ta'aruf ya mudah dan dapat dijangkau gitu ya. Alhamdulillah untuk kalau iOS di App Store ada ya, Kak Citra di iOS di App Store sudah ada. Kalau mau langsung bypass ke linknya juga bisa melalui bio Instagram tadi. Jadi memang alhamdulillah sampai saat ini ya sudah ada 160 lebih pasangan yang sudah menikah. Itu yang mereka memang sudah terkonfirmasi. Ada juga banyak yang nggak terkonfirmasi karena mungkin sibuk kali ya mau ngabarin atau gimana, belum sempat gitu sehingga nggak terkonfirmasi itu udah nikah atau belum. Jadi dari data yang kami coba kolektifkan itu ada 160 pasangan lebih yang sudah menikah alhamdulillah melalui Ta'aruf Online Indonesia. Dan ini ada pertanyaan ya dari Kak Citra, sudah daftar cuman nggak bisa regis CV-nya Kak. Wah, kenapa tuh kira-kira tuh? Nah, kita butuh tanya-tanya lebih lanjut Kak Citra, mungkin boleh ya nanti DM langsung di Instagram kami biar nanti sama adminnya diberikan arahan untuk bantuan teknisnya, insya Allah akan dibantu ya. Dan buat teman-teman yang punya kendala, apa nih kendalanya? Mungkin boleh sharing nih, mungkin sambil nunggu Ustadz Rizky awal ya. Boleh banget buat tanya kendalanya. Saya nggak ada kendala sih cara aplikasi misal, tapi nggak ada yang cocok ini. Ini kendala gitu lah, misal gitu, itu boleh gitu ya. Atau pengen Mas Zaki ya kriterianya gini itu bisa gak gitu, bisa. Nanti siapa tahu kan ada yang cocok, atau oh saya ada di komunitas ini, ada nggak yang mau di komunitas ini juga, atau tipsnya gimana biar dapet yang sesuai dengan filter yang pengen kita aktifkan gitu. Boleh banget ya, memang ini forumnya tanya jawab. Saya juga lebih suka ngobrol, mungkin dari teman-teman bisa sharing. Kalau ada kendala sambil kita nunggu Ustadz Rizky awal, memang tadi sudah berpesan datangnya lumayan terlambat ya, karena ada beberapa agenda. Nah, insya Allah kita juga nanti di Jawa Barat di awal November kita akan hadir secara offline di tengah-tengah warga Bandung ya, di Bandung Convention Center. Insya Allah nanti teman-teman bisa datang langsung ya. Biasanya kalau udah datang langsung baru nih kita dapat chemistry yang pas, kita dapat apa ya istilahnya ya, spiritnya itu sama gitu. Karena memang sulitnya ditaui ya, sepanjang saya coba belajar beberapa marketingin beberapa produk gitu ya. Iya memang kalau toy ini spesial banget karena memang harus menyentuh langsung gitu ke core inti dari orang yang kita ajak ngomong gitu, karena memang prosesnya panjang, banyak orang juga yang nggak paham, nggak mudeng ini apa gitu, tahu ta'aruf gitu tapi kayak masa iya dibikin aplikasi gitu. Dosen saya juga pada heran gitu, jadi banyak saya temuin bapak-bapak dan lain-lain itu pada heran, itu bingung kenapa ini bisa, tapi setelah dijelaskan alhamdulillah lancar ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ragu atau bingung atau ada pengen meyakinkan saudaranya, temannya gitu, nah, boleh tuh nanti diajak ke booth buat kita ngobrol langsung. Ini ada pertanyaan dari Kak Nurul Latifah, masih bingung perbedaannya Kak untuk biaya pendaftaran awalnya baiknya yang mana, ada 3 pilihan. Oke, kalau tentang pembayarannya itu untuk opsi pilihannya ya, memang itu perbedaannya ada di fitur box saja. Fitur box itu tadi juga bedanya hanya di jumlahnya saja. Nah, silahkan nanti dipilih mana yang paling ekonomis buat teman-teman semua. Tentunya itu memang preferensinya sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua gitu. Nah, jadi kalau memang kebutuhan dan juga kemampuan ya berarti saat ini gitu, apa yang paling urgent gitu, ataukah premium dulu aja nggak apa-apa, nggak usah box karena masih awal, atau wah saya langsung aja karena saya mau cepet, atau kayaknya ini mumpung ada mau langsung yang besar, itu nggak masalah. Jadi nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya. Terus Jakarta dong Min, wah, terakhir kemarin bulan apa ya, September kalau nggak salah. September kita waktu itu di Masjid Sudirman sama Pinisi ya, di Jakarta Selatan ya kalau nggak salah ya namanya ya. Kita di Jakarta Selatan waktu itu. Kak Citra ini nggak datang waktu itu ya. Ada lagi yang mungkin ada pertanyaan? Nah, teman-teman nanti yang Bandung di sini ada hadir yang Bandung.
Ya Bandung hadir, yang Bandung. Ini paling jauh dari mana nih? Atau tadi ada yang baru nador nih? Iya ya, ini Ahad ya. Sampai lupa hari loh. Hari Ahad biasanya banyak yang nador. Kalau libur kan, kalau libur pada nador nih. Insya Allah. Ada lagi yang punya kendala sambil nunggu saat awal? Jadi boleh ditanyakan. Atau kita coba buka question box-nya juga ya. Ini nih pertanyaannya nih, bagus nih. Saya memiliki bekas operasi di bagian perut, apakah itu perlu dituliskan di CV? Nah, kalau ini memang, aduh susah ya dijawabnya. Ini tergantung orangnya ya. Kalau saya sebagai, ini yang tanya Ikhwan apa Ahmad ya, nggak tahu. Cuman kalau saya memang nggak begitu penting itu, jadi nggak ditulis pun nggak apa-apa, tapi mungkin bilang pas proses tanya jawab ataupun dan lain-lain. Kalau memang bekas lukanya itu tidak sampai istilahnya kita sendiri aja, maksudnya gini, dilihat secara umum itu mengganggu gitu. Nah, mungkin kalau biasa aja gitu ya, kayak misal hanya garis atau bekas jahitan gitu ya, saya rasa nggak masalah gitu. Dan kalaupun mau ditulis nggak apa-apa sih gitu, buat jaga-jaga memang orang yang mungkin sensitif terhadap bekas-bekas luka gitu, akhirnya menurunkan istilahnya kecenderungannya dia buat suka dan lain-lain gitu. Kalau itu sangat berpengaruh ya baiknya ditulis ya. Saya lebih bekas operasi bagian perut, apakah itu perlu ditulis nggak apa-apa kalau misalnya lebih mantep. Sebenarnya kalau nggak pede nggak ditulis, berarti ditulis saja gitu, menyelisih nafsu istilahnya. Nah mungkin dalam tulisan itu dijelaskan saja biar mendapatkan gambarannya seperti apa. Itu ada bekas luka, tapi bekas lukanya seperti ini, insya Allah tidak apa-apa dan lain-lain, atau sedang dalam usaha untuk menghilangkan juga, itu kan ada ya. Itu nggak apa-apa kalaupun mau ditulis. Nih ada pertanyaan lagi. Jika ada CV yang masuk, ada beberapa hal yang tidak sesuai, apakah lebih baik lanjut ta'aruf atau tidak? Ya memang ta'aruf itu sesuatu yang misterius banget ya. Saya akuin misterius banget. Alhamdulillah Allah juga berikan saya kesempatan untuk bisa lanjut ta'aruf juga. Curhat ini mah jadinya. Enggak, maksudnya ini ngasih gambaran ya. Kan kalau nggak gini taunya ngayal enggak ya. Tapi insya Allah alhamdulillah pernah melalui fase-fasenya. Jadi sama teman-teman, saya juga masih lajang ya, masih berjuang untuk bisa menemukan dan juga berproses dengan pasangan yang halal gitu ya, insya Allah sampai halal gitu. Memang dalam ta'aruf itu banyak sekali kegundahan dan keraguan, karena memang nggak ada ilmu pastinya gitu. Nggak ada ilmu pastinya yang membuat seseorang dengan spek tertentu itu mutlak harus diterima gitu. Mutlak kita terima tanpa dasar ragu sama sekali itu. Itu memang enggak, susah banget memang. Nah, mungkin ya untuk mempermudahnya kita harus lebih mengenal diri kita dulu. Siapa diri kita, kemudian apa sih yang menjadi urgensitas dari kebutuhan kita gitu. Jadi jangan ikut standar nilai umum yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya gitu. Ya bagus betul. Kadang penilaian umum itu menjadi standar yang bisa standar minimal yang bisa diterima, tapi dalam suatu kadang dalam suatu kondisi itu kita memang nggak bisa memakai nilai standar umum tadi karena kebutuhan kita sendiri yang sebenarnya berbeda gitu. Bisa saja kita berbeda kok dengan permintaan masyarakat pada umumnya gitu. Misal masyarakat pada umumnya suka orang yang tinggi misal gitu, tapi kita merasa bahwa wah saya nggak terlalu tinggi gitu, kalau punya pasangan yang tinggi nanti jomplang gitu misal. Ya berarti kan kita punya kriteria sendiri itu. Jadi nah, kenali diri sendiri dulu, butuhnya apa gitu. Butuhnya apa, kekurangan kita apa, value kita apa. Ketemu orang, dia itu sesuai nggak dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia itu sesuai nggak dengan value kita. Kemudian dia itu bisa nggak nih buat bisa memaksimalkan kita punya peluang gitu. Kita punya peluang, dia punya kekuatan yang bisa membuat peluang kita bisa tambah kuat gitu. Sehingga tadinya baru peluang bisa jadi kekuatan gitu.
Dan kemudian kita juga punya ancaman nih dari luar, tapi dia bisa nggak jadi pelengkap juga, misal seperti itu. Jadi sebenarnya itu jangan bingung di orang objek lawan kita sih. Kalau menurut saya pribadi, ini jawabannya subjektif banget sih ya. Tapi kita hanya bisa ngontrol diri kita sendiri gitu. Jadi lebih ke diri kita ini butuhnya apa sih kalau dari saya. Nah, kalau kita udah bisa define itu ya, misal ada 3 kategori kebutuhan utama yang memang menjadi dasar pokok pengambilan keputusan untuk memilih calon pasangan, dan itu nggak bisa ditawar gitu. Contohnya, saya harus tinggal sama orang tua, saya harus tinggal di kota Bandung misal. Terus kemudian saya harus tetap bekerja, nggak bisa berhenti kerja gitu. Ya udah, dipegang 3 itu, cari yang memang kriterianya bisa memenuhi 3 itu. Nah, kemudian ada hal-hal yang bikin ragu karena kriteria lain yang nggak masuk ke dalam kriteria 3 itu tadi, dan itu hanya bersifat minor gitu. Misal ternyata kok orangnya nggak suka makan nggak suka makan yang manis, padahal saya suka banget makan yang manis misal gitu. Dan itu nggak terlalu menjadi hal yang besar juga sih, bisa ditinggalkan. Itu nggak apa-apa ditinggalkan gitu. Jadi ada fase di mana memang kita ketika mendapat sesuatu yang memang besar untuk kita gitu, sesuai dengan kita, itu pasti ada pengorbanannya. Kita harus meninggalkan sejumlah kriteria kita yang akhirnya kita korbankan juga gitu. Karena gak ada yang 100% gitu. Lebih spesifik, lebih rumit permintaannya ya, konsekuensinya lebih sabar nyarinya. Itu aja sih. Ya Kak Fitri ya, semoga lebih bisa membantu. Kalau ada yang kurang nanti boleh ditanyakan lagi. Nah, ini ada pertanyaannya nih. Gimana cara memfilter dari awal ikhwan yang siap nikah atau ingin nikah biar nggak jatuh kesan ngetek? Ini siap nikah dan ingin nikah. Nah, serunya di taaruf online ini ya memang ada effort ya buat bisa masuk ke taaruf online, kemudian untuk bisa berproses gitu. Mulai dari download, korban kuota, kemudian ngisi CV itu bukan hal yang mudah untuk kebanyakan orang gitu. Bahkan setelah ngisi CV pun kita disuruh bayar baru bisa berproses gitu. Nah, dari tahap-tahap yang kita jalani tadi, dari sistem yang kita buat tadi, alhamdulillah itu bisa memfilter secara otomatis bahwa orang yang ikut itu benar niat menikah atau baru pengen aja gitu. Sebenarnya itu baru bisa ya dilihat ketika, menurut saya ya, begitu terlihat pada saat proses sih gitu. Karena kalau dari tulisan aja itu belum gitu. Karena dalam saat proses tadi nanti akan banyak sekali rintangan ya. Tentunya ada beberapa hal yang jadi pertimbangan gitu. Ada beberapa hal yang nantinya ada gesekan di sana. Ada supply dan demand ya, dari dua belah pihak, baik itu calon laki-laki ataupun calon perempuan, yang lebih luas lagi dari keluarganya gitu. Itu jadi halangan. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana dia coba untuk memecahkan masalah gitu. Dia itu akan fokus ke tujuan dia untuk menikah atau akan fokus terhadap masalahnya gitu. Dia itu akan fokus mencari solusi dari masalahnya gitu, sebagai bentuk dia punya fokus ke dalam tujuannya dia nikah, atau justru cari alasan karena memang fokusnya sama masalahnya gitu. Nah, di situ menurut saya baru nanti kelihatan dia itu udah siap nikah atau pengen doang gitu. Karena yang namanya ingin itu gampang sekali terdistraksi ya, terdistraksi, menyerah, mundur ke belakang dan lain-lain, itu gampang karena baru ingin aja. Tapi kalau udah siap, ya kan terus maju ke depan gitu. Dan itu baru kelihatan kalau nanti udah berproses sih. Kalau tulisan aja saya rasa belum begitu ya. Walaupun ya CV itu penting banget diperhatikan. Alhamdulillah saya udah bantu di Taaruf Online Indonesia juga untuk approving CV juga ya. Nanti insya Allah dalam waktu dekat kita juga ada workshop CV-nya gitu. Jadi mungkin saya udah mengapprove puluhan ribu CV ya. CV ikhwan tentunya ya, karena akhwat ada sendiri. Itu menurut saya ya, ikhwan itu, nah ini pesan buat ikhwan ya. Iya, saya tahu bahwa ikhwan itu to the point. Kalian gak suka bertele-tele, suka bahasa yang singkat, terkesan lebih cool, lebih macho gitu ya. Tapi tolong perhatikan bahwa yang baca CV kamu ini
perempuan gitu loh, yang mereka itu punya bahasa sendiri gitu. Nah, cobalah posisikan bahwa CV kamu juga akan enak dibaca oleh perempuan gitu. Dimana perempuan itu suka sekali dengan hal-hal yang sifatnya dapat memberikan dia, ini bener gak ya? Terkonfirmasi gak ya? Ini hasil diskusi sih sama Tatyopi juga. Perempuan itu suka sekali dengan keramahan, kemudian apa namanya, servis gitu ya, pelayanan, rasa aman gitu. Nah, cobalah mendelivery pesan-pesan tadi dengan bahasa yang demikian, ya, dengan love language yang demikian gitu. Jangan pakai bahasa laki yang memang tegas gitu, karena nanti kesannya kayak judes atau gimana. Itu perempuan kadang suka salah gitu, suka salah paham gitu. Bagus itu, memang udah bagus. Tapi kalau yang baca ikhwan, kalau yang baca akhwat, kesannya kayak gak niat gitu. Jadi tolonglah diperpanjang lagi atau dideskripsikan lebih jelas lagi. Karena nanti yang membaca juga perempuan gitu. Jadi menyesuaikan ya, yang namanya bahasa kan, kita ngomong di mana nih, audiennya siapa. Kita harus menguasai juga kan bahwa, oh audiennya adalah seorang akademisi gitu. Bahasa yang dipakai juga kita harus pikirkan. Kemudian materi yang kita angkat juga harus kita pikirkan. Nanti beda lagi kalau audiennya ternyata para petani nih di desa gitu misal, itu beda lagi, jokesnya juga beda gitu. Nah, cobalah untuk menyesuaikan tadi. Lebih bagus kalau ternyata kita sudah punya imajinasi ya, atau bayangan pasangan kita itu bakal seperti apa gitu. Nah, mungkin dengan menempatkan diri untuk menjelaskan diri, untuk menggait orang seperti yang kita bayangkan itu bisa, itu sih bisa ngasih CV kita itu khas, ciri khas sendiri yang membuat orang itu datang gitu. Ibaratnya kalau kita mau jerat burung ya, kalau jadi jerat burung ya, kita harus tahu dulu itu burung makannya apa gitu. Misal kalau burung karnivora, kita masang jebakan, dikasihnya beras gitu atau sayur, yang mana itu cuma dimakan sama burung herbivora, ya gak bakal kena burungnya gitu misal itu. Nah itu tadi. Jadi kalau buat Ikhwan tadi itu ya pesannya, CV-nya diperbaiki lagi, dibaikin lagi, dilengkapin lagi, didetailin lagi, jangan cuek-cuek amat. Buat akhwat, kalau akhwat sebaliknya sih mungkin dari detailing yang kecil-kecil ya, jangan terlalu jauh dulu. Pesan saya jangan terlalu jauh dulu dalam arti dapatlah gambaran besar gitu, tapi nanti ada beberapa tahap untuk ditanyakan, jangan langsung di depan semua, karena Iwan itu nggak bisa kayak langsung grek semua gitu, nggak bisa. Dia fokusnya itu satu-satu gitu. Jadi mungkin harus dipilah ya, mana yang memang harus dikonfirmasi di awal dan mana yang kayak bisa nanti pas nasdor misal, atau nanti pas nasdor kedua gitu. Jadi di fase-fasein aja nggak apa-apa gitu. Kalau buat akhwat ya jangan langsung gitu, karena takut gitu. Iwannya kadang takut langsung grek gitu, kayak kok ribet amat sih gini sih. Ya itu ada sebaiknya gitu. Itu kalau dari CV. Kemudian yang selanjutnya mungkin dari cara nulis CV-nya ya, itu bisa juga kelihatan dari siap atau enggaknya. Karena ada beberapa yang harus di highlight. Biasanya ada yang memang menyebutkan bahwa saya akan siap menikah dalam kurun waktu 6 bulan, dalam kurun waktu 1 tahun. Mau nggak nunggu 2 tahun? Mau nggak nunggu saya lulus dulu? Nah itu mungkin jadi note juga ya buat teman-teman yang memang butuh waktu untuk bisa mengasih note itu di CV-nya. Karena itu akan lebih mempermudah buat teman-teman yang memang mungkin punya kepentingan juga yang sama untuk memundurkan waktu pernikahannya gitu. Jadi bisa santai dulu gitu, tahu gitu. Itu lebih membantu gitu. Kalau misalnya enggak juga ya, kita bisa lihat CV-nya juga, paling tiga inti ya, kalau menurut saya di CV itu 3 inti sekali yang disoroti terlebih dahulu, yaitu pertama visi, kemudian aktivitas sama misi. Visi, misi, sama aktivitas itu harus sinkron. Menurut saya harus sinkron. Itu harus sinkron. Kalau nggak sinkron itu aneh gitu. Karena visi itu kan sesuatu yang memang ingin dia capai di masa depan. Misi itu adalah step-step bagaimana dia mencapai secara teknis mencapai visi itu gitu. Aktivitas adalah breakdown dari hal-hal yang harus diselesaikan untuk mencapai visi, mencapai misi berhasil, visi tercapai gitu.
Nah, kalau itu semua sinkron, yang berarti dia itu sebenarnya sudah bulat, sudah tahu dirinya itu siapa, mau bagaimana gitu. Nah, itu biasanya lebih siap karena memang nggak bingung ya. Nah, kalau dari tiga tadi itu nggak sinkron, nah itu harus dipertanyakan nih. Misal visinya ingin membangun keluarga ahli Quran, tapi misinya nggak ada satupun kegiatan yang mengakomodir seseorang untuk bisa hafal Quran. Aktivitasnya pun tidak ada disebutkan bahwa dia itu baca Quran. Nah, ini agak repot. Ini agak repot karena apa namanya, nggak sinkron gitu. Nah, itu tadi ya kalau dari CV. Tapi paling kelihatan sih siapa atau enggaknya setelah melalui fase ta'aruf, dapat beberapa masalah, bagaimana sikapnya menyelesaikan masalah gitu. Akankah dia memang menuju ke arah menikah atau malah enggak, ya itu nanti bagaimana gitu. Jadi nggak usah sedih ya kalau gagal dan lain-lain, karena memang itu tahapan dari ta'aruf itu bukan tahapan pernikahan tapi tahapan perkenalan aja. Jadi wajar aja kalau misalnya gagal dan lain-lain. Wah, ini udah ada Ustadz Rizky Awal ya, kita terima itu ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang kurang pas boleh tanya lagi di hubungan dengan Ustadz Rizky Awal. Tadi saya sifatnya membuka saja. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, posdim nih, posdim. Saya saat lama sekali saya tidak ngobrol. Oh ini lagi Ya, berikan juga ya, Pak. Baik, benar ya. siap. Nah, teman-teman, kita sudah kehadiran Ustadz Rizky Awal. Insya Allah kita akan ngobrol terkait dengan klarifikasi nih Ustadz nih, karena usum nih Apa nih? masih usum-usumnya. Klarifikasi apa nih? Kan lagi Klarifikasi ta'aruf nih, rame kan klarifikasi oh, kan. tak kira ada yang perlu diklarifikasikan antara siapa dan Wah, siapa akan bisa begitu ya. Teman-teman semuanya. ya saya ini sebenarnya agak deg-degan ya kalau sama Ustadz Rizky Awal ya, karena beliau ini orang satu-satunya kayaknya orang ya kalau saya chat ya, Assalamualaikum Ustadz, pertanyaannya itu udah template pasti. Gimana mau ngasih undangan gitu. udah pasti jawabannya itu, udah pasti, udah dari dulu. Jadi agak deg-degan juga dia kalau beliau di tahu-tahu tanya yang Nggak, baik jadi Ustadz, mungkin yang boleh ya, kenalan dulu Ustadz ya Ustadz. oh, jadi gini, kenapa harus Hmm. dipertanyakan itu kan gini. Jadi ada salah satu kisah yang cukup menarik ya teman-teman semuanya tentang Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini dalam satu peristiwa tertentu kalau tidak salah itu pagi harinya itu istrinya wafat teman-teman semuanya. Istri tercintanya wafat dan malam harinya beliau menikah. Bayangin ya, paginya istrinya wafat, malamnya menikah. Kemudian para murid-muridnya itu terheran-heran ya, kepo lah gitu ya. Ini gurunya Imam Ahmad ini kenapa gitu ya? Kok tiba-tiba apa dia tidak berduka atas kepergian istrinya tercinta gitu? Jawaban Imam Ahmad itu masya Allah ya, luar biasa. Imam Ahmad mengatakan, ya saya berduka atas wafatnya istri saya tercinta, tapi saya tidak mau kelak di yaumul akhir saya itu dipanggil Tuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membujang. Nah, intinya jangan membujang itu. Siap. Siap Ustadz. Nah, Ustadz apa boleh kenalan dulu Ustadz. Boleh kenalan dulu nih, awalan. kenalannya apa ya? Teman-teman semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sore ini teman-teman sehat walafiat tentunya. Kenalkan saya Kang Rizky Awal ya. Bisa manggil Kang, bisa manggil Mas, bisa manggil Bang, bisa manggil Kak juga boleh, bisa manggil Ustadz juga boleh gitu. Saya manajer area dari Ta'aruf Online Indonesia di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Juga nulis buku tentang pranikah ya, sempurna separuh gitu. Kemudian apalagi ya, konsultan pranikah, ya, apalagi penulis juga, public speaking juga, terserah. Jadi yang paling suka saya itu adalah provokator jomblo untuk nikah. Itu paling suka saya teman-teman. Baik, alhamdulillah ya, cukup membakar untuk di awal. Nah, Ustaz,
Nah, ini Hmm. menarik, Ustaz, karena memang antum sudah konsen di bidang pranikah ini kan udah cukup lama ya. Kemudian juga Hmm. udah banyak lah Sampai sampai sebelum Zaki prasejarah. Masya Allah. Waduh. Baik. Nah, sampai itu kan pasti sudah banyak ya, Ustaz. Hal-hal yang dilalui, kemudian juga mungkin beberapa pro kontra dalam proses Ustadz ini membawa ta'aruf itu sendiri sebagai metode yang sebenarnya harus dipakai seorang muslim itu. Banyak juga nih stigma negatif dari masyarakat terkait dengan ta'aruf itu. Nah, Ya. dalam perjalanannya itu ada beberapa isu yang paling besar, Ustadz. Nah, isu yang pertama mungkin yang kita bahas ini tentang ta'aruf itu beli kucing dalam karung gitu, Ustaz. Nah, ini kan jadi hal yang umum banget ya disampaikan ya, bahwa kita itu dalam berkenalan singkat dengan orang yang asing yang bahkan kita tidak kenal sebelumnya gitu. Ibaratnya beli kucing dalam karung gitu. Itu sebenarnya gimana sih, Ustaz, dalam ta'aruf itu sendiri? Apakah benar seperti itu? Pertama tentang beli kucing dalam karung, kita bukan cat lovers ya, bukan penjual kucing, bukan gitu sini ya teman-teman semuanya. Jadi pada faktanya begini teman-teman semuanya ya. Ta'aruf itu kan dalam makna ta'rif ya, mengenal, ya, saling kenal mengenal. Ya, jadi seperti halnya ketika kita melihat orang, nggak mungkin ketika pertama kali melihat orang jutek kayak gitu dalam ya seperti halnya itu kenal mengenal. Pengen tahu dalamannya kenal dia. Gitu. Nah, di dalam Islam itu ada disebut dengan dalam prosesnya menjelang pernikahan itu ada proses ta'aruf. Kalau sebelumnya nggak tahu nih siapa sih dia, ya, kok mukanya mulus ya kayak artis Korea misalnya itu. Aku pengen kenalan nih, kan gitu. Ya. Di dalam Islam boleh nggak bertanya langsung boleh. Hai guys, siapa namanya? Nah, tapi itu di wilayah tidak boleh di wilayah yang sifatnya privat, tapi di wilayah yang umum supaya tidak terjadi uh, kontroversi yang terjadi gitu. Ya, harus di wilayah yang terbuka yang itu orang tahu dan si perempuannya ditemani oleh mahramnya. Jadi yang paling terpenting itu teman-teman semuanya. Nah, proses ta'aruf itu sendiri itu berbeda dengan proses pacaran. Kalau pacaran kan gini ya teman-teman. Katanya untuk saya mengenal itu adalah pacaran, tapi masa untuk kenal mengenal itu sampai bertahun-tahun lamanya. Gitu ya. Apakah itu kenalan atau kredit motor ya, teman-teman semuanya ya. Nah ini yang perlu teman-teman pahami. Jadi bukan beli kucing dalam karung, tetap kita akan mengenal kepribadiannya. Nanti dalam proses ta'aruf itu kan bisa tukar CV bisa, kemudian nanti bertanya kepada walinya bisa. Ketika kita bertanya kepada temennya itu boleh, supaya cari tahu nih ini siapa, backgroundnya seperti apa, gitu ya. Jangan sampai, dan di dalam ta'aruf itu sendiri ya kita bisa bertanya langsung, nggak bisa kalau dalam bahasa dalam nazar itu bisa bertanya langsung ya. Kalau bahasa kekinian itu nggak bisa dibanding-bandingkan, ojo dibanding-bandingkan. Jadi kita akan bertemu langsung, bertanya langsung, ya, segala sesuatu yang itu boleh untuk ditanyakan. Asal syaratnya adalah baik ikhwan maupun akhwatnya itu ya berkeinginan untuk menikah. Kalau untuk menikah untuk permainan sih itu bukan ta'aruf namanya ya gitu ya. Itu namanya interview pekerjaan. Gitu Zaki, ringkasnya begitu. Baik, alhamdulillah. Berarti tadi malah justru kita dapat poin yang paling penting ya, bahwa perkenalan itu paling bagus efektivitasnya adalah efektivitas dari esensi dari mengenal itu sendiri ya, Ustaz ya. Untuk Ya, tahu ya. Jadi sebenarnya nggak ada kaitan. Oke, waktu bisa menjadi variabel yang cukup diperhitungkan ya. Normalnya semakin lama semakin kenal. Tapi kalau nggak efektif ya justru aneh gitu. Semakin lama ya, semakin nggak kenal. ya. Maksudnya gini ya. Kadang kalau mengatakan pacaran itu kan proses perkenalan. Ya. Masa proses perkenalan itu harus sampai 20 tahun, 5 tahun gitu ya. 1 tahun seminggu sekali ketemuan. Apa yang ditanya? Kalau yang disebut dengan kenal mengenal itu nggak mungkin kan? Kalau mengenal mengenal itu sayang sudah makan belum? Itu apakah proses kenal mengenal itu? Yang jawab pertanyaan di dalam interview pekerjaan ketika antum berkenalan dengan orang itu, Mas sudah makan belum? Itu bukan proses perkenalan.
Setiap pekan itu, setiap malam, eh, maaf akhi, antum sudah tidur belum gitu ya. Ayo bangun tahajud, bangun tahajud dong, kita saling berdoa. Itu bukan ta'aruf, bukan ta'aruf namanya. Itu namanya nafsu, ya, yang dibungkus istilah ta'aruf gitu. Kalau betul-betul mau ta'aruf, ya beberkan saja tentang identitas masing-masing. Dan itu tidak bisa bahasanya tamatu yang berlebihan, ya. Tidak boleh bahasa perempuannya Mas Zaki, gitu. Nggak bisa, harus tegas Mas Zaki. Saya pengen tahu kriteria istri idaman Mas Zaki itu apa. Nggak bisa kalau seorang cewek, Mas Zaki, Mas itu pengennya istri yang bagaimana? Itu nggak boleh. Ya, itu bukan ta'aruf namanya, itu menggoda. Gitu. Ya, gitu ceritanya. Ya, Mas Zaki ya, begitu Mas Zaki. Masya Allah. Itu bukan taruh tapi menggoda ya, Tat, ya. Masya Allah. Baik, Tat. Tadi menarik ya karena apa namanya waktu, ngomong-ngomong soal waktu nih. Ada juga stigma di masyarakat bahwa taaruf itu pasti waktunya singkat gitu. Jadi kayaknya kesannya itu kok maksa banget gitu sih, baru kenal harus nikah gitu. Baru juga protes harus nikah. Saya jadi ngeri gitu. Saya kan butuh kenalan dulu, butuh lah waktu yang lebih panjang. Kenapa sih harus cepet-cepet gitu? Itu gimana, Tan? Tentang singkatnya masa taaruf ke pernikahan gitu. Kan bahasa capresnya lebih cepat lebih baik. Ya teman-teman, kan dulu kan ada slogan capres cawapres kan lebih cepat lebih baik. Nah, teman-teman semuanya, jadi bukan karena pengen cepat-cepat nikah. Oh, kalau cepat nikah itu bermasalahnya juga kok. Banyak yang perkenalannya cepat singkat, tapi apa kehidupan rumah tangganya itu sampai jannah. Itu banyak, ya. Sampai sampai keduanya itu terpisahkan oleh maut. Itu banyak teman-teman saya yang didapat. Ya. Karena apa? Sudah dapat esensinya dari perkenalan itu. Kalau nanya ta'aruf itu kan ketika kita mau mengenalkan orang kan tinggal tanya, kamu bisa masak apa? Ya, kalau untuk cewek, kalau untuk cowok, kira-kira biasanya pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh cewek ke cowok itu pertanyaannya fundamental yang paling mengerikan oleh cowok itu pertanyaannya dua. Ya. Pertama, antum merokok nggak? Sehari itu berapa habis merokok? Itu yang pertama. Yang kedua, antum ada keinginan untuk nambah? Nah, itu pertanyaan yang sering kali seorang laki-laki itu harus menjawabnya. Gitu ya. Ya, kalau yang tidak terbiasa merokok dengan gampang yang mudah, ya saya alhamdulillah tidak merokok. Kalau yang suka perokok, mau nggak mau kita seorang perempuan itu ketika menanyakan begitu kita harus menjawab dengan jujur. Saya kalau ngerokok cuma satu, ya, kalau dua betul-betul. Ya, kalau seandainya perokok teman-teman semuanya ya, alhamdulillah saya nggak perokok. Yang kedua tentang tadi, biasanya pertanyaan perempuan itu ya tentang poligami. Ya. Bukan poli pantai bukan ya, poligami. Karena poligami itu sering kali ditanyakan oleh para nisa. Lebih dari itu kan komunikasi ta'aruf itu kan begitu ya, tidak lebih dari itu. Nah, ketika sudah sama-sama cocok, khidbah istilahnya itu menerima tawaran ta'aruf itu di khidbah, kemudian itu prosesnya itu dari proses khidbah sampai pernikahan itu prosesnya sama sebenarnya dengan ta'aruf. Jadi belum halal, tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh Mas Zaki mulai sekarang saya manggil Abi ya, karena kita persiapan mau nikah. Nggak bisa begitu teman-teman semuanya. Ya, harus tetap tegas bahasanya. Zaki. Ya. Mulai sekarang tahapan yang kita bicarakan itu adalah tahapan wali makhluk usia seperti apa. Nanti kamu pengennya seperti apa, saya seperti itu pembahasannya begitu. Jangan sampai ketika khidbah itu seakan-akan halal. Mas Zaki, meskipun ngomongnya ada tegas ya. Mas Zaki, saya pengen malam minggu ini kita nonton berduaan di bioskop. Nah, nggak boleh begitu ya. Itu ada batasan-batasan yang harus dijaga. Jadi cepat atau lama, ya, kalau menurut saya sih banyak menurut saya kalau sudah cukup esensinya sudah dapat ya sudah menikahlah.
Ya, Bang Mas Zaki ya, kalau sudah cukup, sudah jelas esensinya, menikahlah Mas Zaki. Cukup insya Allah. Iya benar juga ya. Tadi saya kepantik gitu. Memang benar apa dalam proses perkenalan itu kan yang penting apa sih goals yang kita capai, ingin kita capai itu dalam perkenalan gitu. Kalau memang goalsnya untuk mengenal gitu, maka ya cobalah melakukan efisiensi waktu sebaik mungkin karena usia kita juga bertambah terus gitu. Ya, Jadi itu jawabannya logis juga sih. kayak logisnya begini ya. Ketika sebuah perusahaan ingin menerima pelamar kerja, itu nggak mungkin kayak gini. Setelah di interview, kita perlu sampai 20 kali interview agar perusahaan saya sama kamu saling kenal mengenal, supaya saya dan perusahaan itu tahu dalaman kamu dan kamu tahu dalaman perusahaan. Enggak begitu kan. Yang terjadi adalah kalau mau memang berkenalan, pengen masuk ke dalam perusahaan dan menerimanya itu, ketika ngeliat dari interview yang datang gitu ya, kurikulum PT yang datang, maka perusahaan akan punya trainingnya, masa trainingnya. Nah di dalam Islam itu ada disebut dengan masa khidbah. Masa khidbah itu seperti masa training, tapi tetap ini belum statusnya resmi. Tapi ikatannya terjadi. Ya, sama orang training kan begitu, terjadi ikatan. Dia tidak boleh, biasanya kan kalau masuk training perusahaan itu, kamu jangan dulu ya lamaran kerja yang ke tempat lain. Kamu training dulu di tempat saya. Kan begitu. Nah, seperti hal ini dengan khidbah itu. Kamu kalau mau serius dulu untuk menikah, seriuskan dulu ini. Kalau cocok kita lanjut, kalau nggak cocok ya sudah. Nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Baik. Jadi sebenarnya itu justru yang cepat itu karena kenapa identik ta'aruf itu cepat langsung ke pernikahan itu karena memang sudah tercapai gitu ya untuk perkenalannya gitu ya, Ustaz ya. Iya, Ya benar esensinya sudah ya. dapat. Ya kalau dipikirin benar juga orang udah nemu yang pas, udah Maka, nemu yang makanya cocok, udah sama. Kenapa harus ntar gitu kan? makanya jangan dipikiri, take action. Kalau dipikirin banyak Masuk. kepikiran gitu. Oke, Take siap. action, makanya Ya. antum semua nih yang para 30 orangan ini yang dengar ini, yang jomblo-jomblo lelah mau jadi lilah ini, teman-teman semuanya, please untuk segera isi kurikulum PT antum, segera update ke ke premium ya. Kemudian cari calon yang jangan, antum berapa kali sih kita teman-teman semuanya ikut seminar pranikah, kajian pranikah, beli buku pranikah, mau sampai berapa buku, berapa seminar. Yang intinya kalau seminar pranikah itu intinya menikahlah, maka engkau akan bahagia. Menikahlah, maka engkau akan sempurna separuh agama. Kan begitu. Intinya dari seminar-seminar itu kan begitu. Nah, termasuk ketika antum dengarkan ini, ya sudah, take action. Nggak bisa secepat itu, bisa. Asal kamu yakin dan sudah siap untuk menikah. Baik, alhamdulillah. Ya, langsung take action, download, langsung isi. Masya Allah. Ya memang benar sih. Nanti itu pasti ada banyak kodenya juga kok. Kalau memang dilancarkan nanti ada aja pertolongannya. Kalau memang belum ya Ya ada pasti juga rintangannya itu. itu kalau jodoh sudah tepat pasti ada jalannya. Kalau nggak tepat pasti Hmm, Allah akan kasih tahu jalannya juga. ya. Kemudian nih, Ustaz, mungkin dari teman-teman nih sudah mulai muncul nih. Itu kalau dalam hati teman semua habis tadi dapat masukan dari Ustaz awal buat take action terus kok meronta gitu ya. Perhatikan itu. Getaran itu udah jadi ya itu petunjuk gitu. Nah, Ustaz, kadang kalau sudah pengen memulai nih buat ta'aruf gitu kan. Nih ada juga nih stigma yang mengatakan begini bahwa saya sih udah tahu ta'aruf itu memang ya sesuai dengan Islam memang baiknya begitu sih gitu. Cuma saya tuh minder karena ya udah biasa pacaran, terus sekarang tahu-tahu ta'aruf, saya tuh pantas gak sih buat pakai metode ini gitu. Ada perasaan kayak gak cocok gitu loh. Itu gimana kalau yang buat minder-minder gitu? Bukan perasaan minder dan tidak minder ya. Ada perasaan ragu kalau metode ta'aruf itu benar nggak sih akan berjodoh. Toh pada faktanya ta'aruf online Indonesia ini sudah meluluskan berapa pasangan, sudah mempertemukan berapa pasangan jadi klop. Dan mereka tidak lewat proses pacaran dulu. Mereka prosesnya ada tukar TV, kita datangkan ketemu dengan walinya,
ya kemudian setelah itu masing-masing berbicara tentang hari pernikahan, tentang khidbahnya segala macam, dan teneng ngasih undangan biasanya. Ini makanya Mas Zaki yang belum ngasih undangan ke saya biasanya sih harusnya ngasih gitu. Provokasi teman-teman semuanya. Artinya teman-teman semuanya, eh ya sebenarnya bukan pantas atau tidak pantas, ya, minder atau tidak pintar. Kadangkala kita tuh tidak mau ngambil jalan yang lurus tadi. Padahal kan kayak begini teman-teman semuanya. Berapa kali sih kita tuh ngucap ihdinas siratal mustaqim di dalam perkara sholat gitu kan. Minimal 17 kali teman-teman semuanya. Dalam sehari itu minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Ketika antum sudah ditunjukkan ke jalan yang lurus, kenapa antum harus nyari jalan yang bengkok gitu loh. Ketika antum sudah ditunjukkan jalan yang ta'aruf itu jalan yang baik, kenapa antum milih jalan yang nggak benar gitu. Nah, kalau rumusan saya ketika saya mentaarufkan orang, menazarkan orang, saya tahu awalnya begini teman-teman. Ya, ketika antum sudah berniat untuk menikah, ya, maka hal yang pertama dan paling utama yang harus antum lakukan adalah libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keputusan cinta antum. Kenapa? Dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah agar jalan yang kita lalui ini adalah jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi awalnya berkah, ujungnya akan menjadi surga. Awalnya itu lurus, maka ujungnya akan menuju kebahagiaan. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz buat nguatin hati kita gitu ya? Mungkin untuk teman-teman yang memang berada dalam lingkungan yang menganggap ta'aruf ini hal yang tabu gitu. Itu bagaimana Ustadz buat berjuang struggle sendiri di lingkungannya seperti itu gitu. Mungkin ada case dari orang yang pernah antum proseskan gitu buat memperkuat teman-teman yang mungkin pengen ke arah sana cuman lingkungan nggak mendukung gitu. Ya, maka ciptakan dan cipta kondisikan ya, kayak bahasa politik saja. Cipta kondisikanlah agar lingkungan kita tuh mendukung tentang istilah-istilah siar-siar tentang Islam. Apa caranya kalau antum sudah mulai tertarik untuk berkeinginan untuk menikah, ya antum sudah banyak kajian-kajian didapat, ya maka mulaikanlah kenalkan itu kepada keluarga kita, ya sambil makan goreng ya malam-malam campur susu hangat ya, kemudian mak lagi nyuci piring, ya putar YouTube, set, nah, ini rekaman tadi, yang rekaman ini misalnya kalau tersimpan antum download segera. Kemudian antum ulangi lagi begitu. Ya suaranya itu ya. Supaya orang tua itu akan terkenalkan tentang ta'aruf tadi. Kalau antum dengerin YouTube tentang pernikahan-pernikahan Islam atau menikah di dalam Islam itu seperti apa, itu antum jangan pakai headset. Kalau di rumah jangan pakai headset. Tapi ya fullkan soundnya gitu. Hidupkan soundnya, dengarkan ke sekelilingnya. Antum pakai headset itu antum ngapain? Antum sedang tidak nonton drama Korea. Kalau antum nonton drama Korea, atau antum sedang nonton Naruto, ya Boruto sekarang, atau nonton One Piece baru, atau ketika antum dengar updatean BTS yang terbaru, album BTS yang terbaru, antum boleh pakai ini. Tapi kalau antum kajian, dengarkan kajian supaya keluarga kita mengenal Islam, itu bukan itu gitu. Kalau mau tidur, antum biasakan untuk merotal Quran. Supaya orang tetap bisa, Masya Allah, anak saya udah ngalamin perubahan. Antum harus memantaskan diri. Sehingga orang itu percaya bahwasanya antum tuh berubah. Oh, emang dia ini cocok anak saya ini untuk yang Islam. Karena dia tipikal anak alim. Kalau pacaran tuh nanti apa kata dunia kalau anaknya Bu RT alim kok pacaran kan gitu. Nah, kita ciptakan kondisi-kondisi yang menciptakan kondisi di lingkungan kita agar mereka itu, keluarga kita tuh percaya tentang itu. Kalau antum punya buku-buku tentang pernikahan Islam, kajian-kajian tentang Islam, itu jangan dibaca sendiri. Gitu. Ya, antum habis baca, jangan taruh dulu di rak bukunya, sengaja antum taruh di depan TV. Ya, kan biasanya kalau mak-mak kita kan lagi nonton itu kan jeda iklan kan macam-macam tuh ya, kan ada Liga Dangdut tuh biasanya kalau malam tuh. Atau sinetron-sinetron, jeda iklannya kan sampai 15-20 iklan tuh, teman-teman semuanya ngitung dong. 15-20 iklan. Nah, ketika buku-buku itu ditaruh, biasanya emak-emak kita, bapak-bapak kita tuh baca itu, buku-buku itu.
Nah, pagi harinya atau jelang tidur baru kita taruh lagi. Itu strategi marketing yang cukup menarik, teman-teman semua. Baik, itu tadi ya beberapa tips untuk menciptakan lingkungan ya. Jadi kalau memang lingkungannya belum sesuai dengan harapan kita, kita bisa memulai ya diri kita untuk membuat lingkungan itu dapat menyesuaikan gitu ya, Ustadz ya. Betul sekali. Memang menjadi tantangan sih buat teman-teman yang memang baru belajar gitu ataupun berubah ya secara sendiri gitu istilahnya, nggak langsung dari orang tua. Memang tantangannya seperti itu, tapi nggak apa-apa karena memang justru dengan demikian justru ternyata Allah berikan tugas kita ya Ustaz ya buat apa namanya berdakwah gitu di keluarga kita sendiri, walaupun paling Iya, susah iya. memang di keluarga sendiri itu. Dan itu uniknya ta'aruf gitu ya ternyata Ustadz ya. Uniknya ta'aruf bahwa semuanya terlibat ya tadi ya. Jadi maksudnya orang tua juga akhirnya ikut belajar gitu ya. Apa sih Tat kalau dampak dari yang pernah antum temui di lapangan gitu kaitannya dengan ta'aruf ini ternyata memberikan efek yang luas gitu. Bukan perkara seorang laki-laki dan satu orang perempuan gitu. Tapi bagaimana ta'aruf ini kok bisa membentuk keluarga tadi gitu. Pertama, orang tua kita tuh lebih tenang. Ketika proses ta'aruf itu lebih tenang karena apa? Dia memastikan di calon anaknya itu yang soleh dan atau soleh. Karena proses ta'aruf itu dilalui dengan orang-orang yang mau jadi soleh atau soleh. Yang kedua, orang tua akan tenang karena anaknya sudah berupaya untuk mandiri. Ya, dengan bahasa itu, kejujuran itu, prosesnya. Dan orang tua itu seperti seakan-akan hanyut gitu. Ya, bahagia ketika anaknya mau proses itu. Ya, dan tidak terlalu diribetkan dalam urusan ini. Keluarga besar kita akan tahu tentang potensi ini meskipun bisa jadi begini. Akan banyak apa ya pedes di awal ya gitu ya. Itu biasa saja itu eh, apa seperti omongan-omongan biasa itu jangan dimasukkan ke dalam hati kan karena kita sudah makan ampela ya kalau sudah makan ampela jangan masukkan ke hati gitu ya. Nah itu dianggap saja sebagai kritikan biasa, kritikan yang ya orang-orang itu sebagaimana Rasulullah SAW itu ketika di Taif kan dihina, dicaci, ya biasa saja karena kita tahu yang kita lakukan ini benar. Kenapa kita harus malu? Kenapa kita harus tersisih? Kenapa kita harus merasa risih? Seharusnya kita merasa bangga. Mah, Pah, dia bilang gitu ke mama. Aku pengen membuktikan kepada mama dan papa sesuai harapan mama dan papa. Apa? Aku pengen jadi anak yang soleh. Salah satu langkah aku menjadi anak soleh itu adalah dengan menikah dengan cara Islam. Ya. Aku pengen bertemu jodoh dengan bagaimana Islam mempertemukan jodoh. Pah, Ma, silakan kalau mama dan papa punya calon yang cocok buat aku, nanti aku saring. Tapi maaf, Ma, tidak untuk pacaran. Kan enak tuh, anak gue nih, ya, kesambet apa nih? Gitu. Habis nonton live ternyata. Baik, memang di Taraful Indonesia itu sendiri teman-teman ya perlu diketahui bahwa setiap perempuan atau akhwat tadi dalam proses ta'arufnya tadi, memang kita namanya ta'aruf online ya, tapi dalam prosesnya kita hybrid karena memang pas ketemu itu secara langsung gitu ya, secara langsung yang perempuan itu atau akhwat tadi ditemani oleh walinya, oleh keluarganya, bapak, ibu, paman gitu ataupun saudaranya itulah yang ikhwan yang laki-laki itu ditemani oleh ustadz perantara ta'aruf dari Taraful Indonesia. Jadi Ya, semuanya karena terlibat. ya kalau Iwan Silakan, tenang Ustaz. aja Kak. Kalau gagap insya Allah ada apa ustadz-ustadz yang menemani dan ustadz-ustadznya sudah berlebar sudah nikah tenang saja. Jadi antum jangan khawatir ditikung di tengah jalan. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Ustadz, kalau tadi dalam fasenya tadi banyak pembelajaran juga ya akhirnya dialami ya oleh lingkungan sekitar, akhirnya ikut bertumbuh juga bersama gitu kan. Tapi kan ini ta'aruf ini memang sesuatu yang ada resikonya juga, Saudara. Nggak menjamin juga kan, nggak cukup memastikan bahwa tiap prosesnya aman gitu. Buktinya juga Betul. ada beberapa kasus yang mungkin tahu-tahu harus pisah karena nggak cocok begitu berumah tangga, kemudian ekspektasinya nggak terpenuhi gitu, pas taruh kok begini, pas kenyataannya udah nikah kok begitu gitu. Bahkan yang paling kacau itu yang kemarin ya,
pemalsuan identitas gitu, ternyata seorang yang sesama jenisnya gitu. Ah, itu kan ada tuh resiko-resiko yang besar yang seperti itu dalam ta'aruf. Lalu kenapa kita harus ngambil jalan ta'aruf padahal nggak ada jaminan aman? Iya, semua semua itu tidak ada jaminan aman. Ya. Eh, kalau apa yang asli yang ada gambar bajaknya, iya, gitu ya. Ya teman-teman, semua itu tidak ada jaminan aman. Tapi gini teman-temannya, kenapa kita mulai proses ta'aruf? Meskipun tidak ada jaminan aman, tapi setidaknya kita ada kesungguhan untuk menjalin dan menjadikan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara ta'aruf tadi. Ini proses yang pahala, meskipun bisa jadi ketika dalam rumah tangga antum ada cekcoknya nanti, ya antum ada KDRT-nya nanti, itu kan manusiawi. Ya, kita tidak akan tahu seperti apa jalan hidup manusia. Ya. Mungkin di ta'aruf ya, ketika ta'aruf dia banyak diam, tiba-tiba nanti ketika berumah tangga romantisnya bertambah-tambah. Ya, ketika di ta'aruf dia banyak ngomel-ngomel, ya ternyata ketika nikah ya betul ngomel-ngomel gitu ya. Itu yang antum pahami itu bagian dari proses ta'aruf. Tapi antum harus bersungguh-sungguh. Makanya ketika ta'aruf itu salah satu poin yang terpenting adalah ketika antum harus gali betul dalam perkara ta'aruf itu, dan ketika nazar itu perkara-perkara yang perlu digali supaya rumah tangga antum sakinah mawaddah warahmah warahmatullahi wabarakatuh. Jadi antum akan dapat ke semuanya teman-teman semuanya gitu. Kalau nanti gagal gimana, Cak? Belum dicoba sudah kenapa takut gitu. Apa antum mau lewat pacaran lagi? Kalau pacaran itu antum bukan calonnya, sudah dipegang-pegang tangannya, sudah resmi, seperti seakan-akan sudah resmi, nggak tahu-taunya nggak jadi. Lebih baik antum membiasakan itu cuma komunikasi biasa, bahasanya harus seperti orang biasa, yang perempuan tidak boleh lemah lembut di bahasanya di depan hadapan calon suaminya, kecuali ketika sudah fix nikah, sudah nikah, antum boleh manja-manja sama suami, itu boleh. Bahkan itu harus dilakukan. Sayang, sudah makan belum? Gitu, misalnya begitu ya. Itu boleh gitu. Tapi kalau antum belum menikah sudah, sayang, sudah makan belum? Nggak boleh. Itu haram hukumnya gitu. Nggak, tidak diperkenankan di dalam Islam. Ya. Jadilah antum itu, wahai pria-pria dan wanita-wanita jomblo lelah gitu, yang ingin lillah, ya untuk menempatkan diri antum pada tempatnya yang benar. Itu Mas Zak. Baik, alhamdulillah. Baik, Ustaz. Nah, ini mungkin yang terakhir, Ustaz. Dalam fase perkenalan itu, kadang itu memang stigma di masyarakat juga berpikir, karena kan ta'aruf ini erat hubungannya dengan keseriusan ya, yang tujuannya menikah. Walaupun itu benar, kan memang kita tujuannya memang buat nikah gitu ya, apa salahnya gitu. Tapi kan ini masih dianggap sebagai masyarakat itu sesuatu yang salah, karena ketika berproses berarti harus menikah gitu. Seakan nggak bisa batal gitu. Itu prakteknya sebenarnya seperti apa, Ustaz? Gitu. Ketika ta'aruf itu kemudian merasa ragu, nggak cocok, dibatalkan itu. Seharusnya seperti apa sikap pembatalannya itu gitu. Terus ada juga yang ragu kayak tadi pertanyaannya di awal gitu. Apa sih keraguan-keraguan yang fundamental sehingga harus dibatalkan, dan mana ya sebenarnya hanya was-was syaiton gitu. Ya, jadi gini teman-temannya. Jadi ketika dalam perkara hitbah, dalam perkara hitbah itu kan nanti banyak sekali godaan-godaan ya teman-teman. Teman-teman harus bedakan mana yang perkara ini was sudurinas gitu ya, atau was-was syaiton gitu, atau memang perkara-perkara yang memang perbuatan ini menurut antum nggak cocok, tercela. Saya begini ya. Oh ternyata dalam hitbah tuh tiba-tiba nih antum ya, si cowok dihubungi sama cowok yang lain. Lu ngapain sama cewek gue? Kan gitu. Itu tuh masih status cewek gue loh, bukan status cewek lo kan gitu. Lu siapanya dia? Lo mau nikung gue? Itu antum harus bertanya, mengklirkan. Itu siap. Saya tadi barusan dihubungi oleh seorang cowok. Ya, mengaku temannya Zaki. Ini siapanya? Kamu. Ini harus jelas. Afwan akhi, ini pacar saya yang lama. Antum sudah putus belum? Sudah. Tapi kok kenapa dia merasa bahwasanya masih resmi hubungan? Itu harus diperjelas.
Ya, atau jangan-jangan masih ada tamatu, harapan-harapan, atau masih dia masih nge-like status si cowoknya tadi, misalnya kan gitu. Ya, ini ada apa gerak? Bisa nggak terjadi demikian? Bisa bingit, gitu. Bisa banget teman-teman saya. Tragedi ini sudah seringkali terjadi, dan itu harus diperjelas gitu ya. Itu yang bisa membuat hubungan apa hibah itu bisa dibatalkan. Yang kedua soal pekerjaan. Kalau kita tidak melihat suami kita berkeinginan agar suami kita tuh pekerjaannya halalan toiban, ya kita buktikan dulu gitu. Kamu selama ini kerjanya apa, bidangnya apa? Kalau menurut antum itu pekerjaan itu nggak layak untuk antum, ya sudah. Kamu mau menikahi saya, satu syaratnya, kamu harus berhenti dari pekerjaan itu. Saya akan menerima kamu apa adanya. Ini bisa kan gitu. Itu supaya nanti pernikahan setelah pernikahan itu tidak terjadi cekcok lagi. Tidak akan terjadi, kamu kapan sih berhentinya dari pekerjaan ini? Kan tidak akan ada drama-drama sinetron terbaru gitu ya. Dan tidak akan ada drama-drama yang lain yang tercipta gitu. Karena apa, sudah jelas di awal gitu. Itu Baik, berarti untuk mempertegasnya adalah ya dikonfirmasi langsung aja tentang keraguan itu ya, jangan spekulan bertanya sendiri kemudian dijawab sendiri gitu ya dengan ya. was-wasnya tadi gitu ya. Jangan-jangan kayak main sinetron, apa mungkin dia ternyata padahal belum ditanya, sudah main sinetron begitu kan, yang antum kalian ngerti nggak kalau sinetron yang lagi gedumbel itu kan tidak mungkin ya kan. Ya suara hati ya, suara hati ya. Suara hati kan gitu ya. Apakah dia calon istri yang lain, kenapa dia tidak memberi tahu aku gitu. Alhamdulillah, seru banget ya. Apa namanya? Terakhir Ustaz, mungkin boleh Ustaz. Apa nih? Wejangan nih, nasihatnya buat teman-teman yang jomblo lelah menuju jomblo lilah tadi. Ya, sebenarnya gini teman-teman semuanya, di dalam kehidupan para ketika kita itu tidak diurus dengan urusan Islam yang benar, tidak di lingkungan kita itu tidak dilingkupi tentang kehidupan Islam yang benar, itu biasanya bahasa cinta ini menjadi bahasa yang laku untuk dijual, untuk diperpanjang usia kegalauannya. Kenapa? Karena ketidakadilan Islam di tengah-tengah kita, sehingga muncul ini. Dan kenapa kita tuh sekarang itu makin banyak anak-anak usia muda yang itu menunda pernikahan, bukan mempercepat pernikahan, tapi menunda pernikahan demi untuk sukses di masa yang akan datang. Padahal dulu para sahabat dan tabiin dan tabiin itu ketika menikah ya menikah saja. Karena bagi mereka tuh menikah itu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau urusan rezeki itu pasti datang teman-teman semuanya. Gitu. Urusan rezeki itu pasti datang. Karena rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal antum kejar saja. Gitu. Kalau antum mengatakan, oh saya belum pantas, ya sampai kapan kita pantas? Karena menggali ilmu itu sampai sampai kita sampai bertemu dengan maut. Karena mencari ilmu, tuntutan ilmu ada satu kewajiban yang harus kita lakukan terus menerus. Nah, jadi teman-teman semuanya, menikahlah, maka engkau akan mengetahui jannah. Baik, Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz Rizky Awal yang sudah menyempatkan sampai sore hari ini. Masih banyak yang perlu kita obrolkan sebenarnya, tapi memang waktu sudah mulai mepet ke arah maghrib sekarang ini. Jadi semoga teman-teman semua mendapatkan insight yang bermanfaat ya, dan juga tadi ada beberapa tips yang mungkin bisa dipraktikkan langsung dalam prosesnya. Buat teman-teman semua tetap semangat ya. Tadi tips langsungnya ada banget tadi. Apa itu? Setelah ini antum download Ta'aruf Online Indonesia, ya, sat ngisi tuh biodata. Bismillah, ya, mau jadi anggota premium, gitu. Antum harus siap. Sat lagi kan nyari, wah ini cowok ganteng, masya Allah, usia 22 tahun, pas ini, aku usia 21, wah pas nih. Ya, gitu. Duda, nambah nih, mantep nih kalau duda kan bisa gitu ya teman-teman.
Iya, memang bener ya, apa namanya teman-teman, banyak banget juga cerita dari teman-teman yang udah sukses nikah, teman-teman saya yang terdekat juga, mereka itu bahkan mempersiapkan itu jauh banget loh, 1 tahun, 2 tahun, mempersiapkannya itu sesepele ini loh, Tat. Ada yang beli emas dulu gitu, padahal nggak tahu nikahnya kapan gitu, ya udah disimpan aja gitu. Nah, hal-hal yang begini itu justru malah kadang yang jadi apa ya, trigger buat kita dorongan lebih gitu, buat serius gitu. Jadi memang dari langkah-langkah kecil itu tadi yang justru akan membuat kita siap, benar kata Ustaz Rizky awal tadi, bahwa kalau kebanyakan dipikir akhirnya ya sibuk di pikiran saja gitu, tapi nggak ada gerak gitu. Coba berpikir sampai bergerak langsung gitu. Nanti pasti Allah berikan petunjuk gitu, sembari apa namanya berusaha, sembari itu juga berserah gitu. Insya Allah nanti akan diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana baiknya gitu ya Ustaz ya. Iya, betul sekali. Baik, ada tambahan lagi Ustaz atau cukup? Eh, ya kita mudah-mudahan di bulan Maulid ini masih bulan Maulid nih teman semuanya. Kalau kita cinta sama Rasul kita, maka ikuti sunnah-sunnah. Dengan salah satu cara, mas. Salah satu caranya adalah menikah. Insya Allah menikah itu bedanya jomblo sama yang menikah itu beda. Apa bedanya? Kalau menikah itu sempurna, kalau jomblo itu kalau misalnya dalam perkara jihad nanti di medan perang misalnya, itu jomblo tuh di barisan paling depan. Ya. Kenapa? Kalau wafat nggak ada yang nangisin gitu loh. Ya kalau wafat yang nangisin itu cuma bapaknya, emaknya, adiknya, kakaknya. Kalau yang sudah nikah itu di barisan kedua, ketiga, keempat gitu. Kalau wafat itu yang nangisin banyak. Baik ya, siap ya naik level ya untuk melengkapi separuh agamanya. Semoga Allah mudahkan segala proses dari teman-teman semua, segala ikhtiar dari teman-teman semua buat yang masih ada masalah, keraguan ataupun terkait dengan teknis gitu ya. Cobalah lebih aktif itu DM di Ta'aruf Indonesia ataupun tanya minta bantuan dari admin nggak apa-apa gitu. Kita maksimalkan ya. Ini jadi ruang buat kita semua, wadah yang baik ini kita jaga bersama, kita perbesar lingkungannya. Sebenarnya dengan kita membantu Ta'aruf Indonesia ini lebih luas lagi jangkauannya, itu kita juga membantu diri kita sendiri buat bisa menjangkau jodoh kita nih. Jangan-jangan ini gak nikah-nikah karena jodohnya belum ada kota layanannya misalnya. Nah, jadi dibantu saya baru ya. ingat, saya baru ingat ada kejadian cukup unik di Tangerang Selatan apa ya. Itu nyari jodoh lewat aplikasi online. Tahu-tahu tetangga nikahnya itu sama tetangga dekat bisa gitu. Masih satu kelurahan. Dia pertemukan lewat aplikasi Ta'aruf Online Indonesia. Jangan-jangan nih ya tetangga kiri kanan kita tuh jangan-jangan download juga Ta'aruf Online Indonesia. Iya, pengguna juga jangan-jangan ya. Wah, tetanggaku suamiku ya. Baik, alhamdulillah itu ya teman-teman semua ya. Memang seru nih. Kita juga diprovokatori terus sama Ustaz Rizky awal tentu ya. Ya buat teman-teman semua nanti insya Allah semoga Allah permudah sekali ikhtiarnya buat nanti yang ada di Bandung dan sekitarnya bisa nanti datang juga ke booth kita ngobrol secara langsung di Jabret. Ada Zaki langsung ngirim CV-nya ke Zaki langsung. Mantap ini saudara. Cocok di Bandung teman-teman catat untuk datang ke Estor Jabar. Ya. Waduh. Datang ke booth Ta'aruf Online Indonesia, ya. Kalau banyak teman-teman mau dicomblangin segala macam, daftarkan mereka segera langsung di booth tanya sama Kang Mursid sama Kang Zaki, lengkap sudah lah itu. Masya Allah. Baik, alhamdulillah ya. Sebelum jadi bulan-bulanan lagi ya, kita tutup insya Allah kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallahu khair Ustaz Rizkyawan. Kita doakan beliau juga sehat selalu dan senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam kebaikan dan senantiasa bersama kita dalam ta'aruf gitu ya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin, Amin sama-sama. Zaki dan tim.